Oke, di depan saya ada sebuah motor listrik dengan merek Honda dengan tipe CUVe. Jadi ini adalah Honda CUVe yang varian standar warna silver. Eh, Honda CUVe ini ada dua varian, yang tipe standar dan tipe roadsing. Tipe roadsing itu layar speedometernya besar seperti iPad dan itu bisa menampilkan maps. Dan Honda CUV ini memiliki tiga warna, ada putih, silver seperti ini, dan hitam. Dan ketiganya itu warnanya matte atau doff. Nah, jadi ketiga warnanya itu tidak glossy. Nah, kemarin kita sudah bikin video itu motornya diantar pada tanggal 10 Juli. Nah, kita pesen itu tanggal 5 di Honda Perintis Banjarmasin. Nah, kita pesan dan jadi ceritanya gini, kita pesan itu kemarin kita datang. Awalnya mau tes ride dan ini videonya tes ride. Nah, itu waktu itu tes ride-nya Honda CUV warna putih yang tipe roadsing, enak dan uniknya gini pemesanannya. Jadi kata salesnya, Bapak mau warna apa, tipe apa, kita ambilkan. Kalau motornya sudah datang, Bapak melakukan pelunasan. Nah, pada video kemarin kenapa jadi motornya dikembalikan, karena ada bagian body panel yang sedikit lecet, terutama di bagian sini satu saja sih yang lecet. Kata orang yang nganternya, kan beda tuh sales sama yang nganter, kalau mau diganti bisa diangkut kembali. Ya udah diangkut daripada bawa motornya lagi, lumayan jauh sekitar 15 km dan melalui lampu merah, dan motornya pun belum ada plat. Ya udah diangkut pakai mobil towingnya dan diganti bodi panel sebelah kanan. Kalau nggak salah sebelah kiri ganti juga. Ya diganti. Ya jadi bodi kiri kanan ini diganti gratis dan sudah kembali mulus. Jadi kita pesen tanggal 5 itu, tanggal 5 Juli kita pesen, tanggal 10 diantar, kemudian ada lecet, dikembalikan, besoknya tanggal 11 diantar. Dan saya tidak sempat bikin videonya, memvideokan karena saya sedang ada kesibukan di luar rumah gitu. Nah, ini kemarin kita ngambil di harga 20.700.000 on road Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Berbeda dengan di Pulau Jawa yang saya tahu itu harganya 19.400.000 ya, kalau nggak salah, mohon dikoreksi. Nah, ya naik sekitar 1,5 juta lah untuk ongkos kirim kan dari Pulau Jawa ke Kalimantan. Dan ini harga awalnya itu kalau nggak salah 55, dan kemudian dapatkan diskon jadi 20 untuk tipe standar. Untuk tipe roadsing itu 25 juta sudah diskon, kalau belum diskon itu 60 kalau nggak salah ya. Itu cuma beda di layar yang gede seperti iPad dan bisa nampilin maps, yang bagi saya itu kurang worth it ya, nambah 5 juta. Beda itu doang. Kalau beda jarak tempuh ya oke lah, kan kita ambil. Tapi ini untuk jarak tempuhnya cuma 80 kilo untuk dua baterai. Baterainya dengan kapasitas 48 volt, 30 Ah dikali 2 jadi 48 volt 60 Ah. Ya, sepertinya ini baterainya di paralel, baterainya sistem paralel. Kenapa jadi tidak bisa salah satu baterai yang di salah satu baterai dipasang tidak bisa hidup? Mungkin karena sistem dari ECU-nya atau kontrolernya itu tidak mengizinkan gitu untuk satu baterai. CUV ini yang membuat saya menarik itu dinamonya ada di samping. Jadi ini adalah side drive. Nah, jadi ini cukup menarik dinamo di samping ini, karena untuk melepas ban tidak perlu lepas dinamo. Dan salah satu yang menarik itu ini
ada baterai 12 volt untuk mensuplai kelistrikan lampu, speedometer, keyless untuk mensuplai kelistrikan di motor ini. Kebanyakan motor listrik itu hanya menggunakan reducer atau step down atau penurun tegangan dari baterai utama ke kelistrikan di motor, yaitu lampu dan speedometer. Ya, itu yang cukup menarik. Dan kali ini kita akan kupas tuntas Honda CUV tipe standar warna silver matte. Saya lupa warnanya apa. Ini ada 3 warna, putih, silver, hitam. Secara keseluruhan bentuknya menurut saya elegan, tidak keren, tidak gahar, manis lah bentuknya, cakep. Tidak ada yang jelek menurut saya secara keseluruhan. Kita mulai dari depannya aja yuk. Ya, kita bahas bagian depan. Untuk lampunya seperti ini modelnya. Dan untuk tulisan Hondanya itu berada di bagian lampu. Biasanya kan motor Honda itu kalau nggak di sini tulisan Hondanya atau di bagian atas. Tapi ini berbeda di bagian sini. Nah, menurut saya ini sangat keren sekali, beda dari Honda yang lain karena tulisannya berada di lampu. Kita hidupkan. Nah, untuk lampu utama itu ada di tengah. Jadi ini ada 4 multi reflektor seperti Honda kebanyakan, bukan Proji, tapi LED yang dipantulkan dari atas ke bawah dipantulkan. Nah, ini ada 4, 1, 2, 3, 4. 2 ini untuk low beam dan ini ada lampu senjanya, lampu alisnya dan tulisan Hondanya menyala. Untuk lampu sennya itu ada di bagian sisi pinggirnya. Bagian kiri, bagian sini, untuk sebelah kanan sini. Dan untuk Honda CUV ini belum dilengkapi dengan lampu hazard. Jadi ya standar untuk lampu jauhnya, lampu high beamnya di bagian sisi pinggir. Dan Honda CUV ini ada pas beam. Tuh. Dan sini untuk meletakkan plat nomor. Menurut saya desainnya itu cakep ya, karena plat nomor berada di sini tidak menutupi lampu atau tidak menghalangi cahaya lampu, tidak menghalangi desain lampu. Cakep, kecuali ini bagian batok speedometer nih gede banget. Nah, ini untuk spionnya. Spion ini mirip seperti Honda PCX, ya. Dan untuk remnya standar lah, seperti Honda Beat kalau nggak salah, Honda Scoopy. Remnya 1 piston, merek Nissin, ada emboss Nissin di sini. Dan piringannya kecil, mungkin nih 190 mili kayaknya. Untuk shock breakernya juga nggak gede-gede banget, ya mirip Beat lah. Nah, ini spakbornya ada semacam two-tone gitu ya, ada plastik, warna plastik hitam, dan sini ada bagian bolong, ada 6 bolong. Di sini saya lihat kurang ke atas gitu, kurang menutupi ke bagian atas gitu, untuk cipratan mungkin bisa masuk. Berbeda dengan motor-motor listrik yang saya lihat itu ketutup bagian sininya, lumayan ketutup. Dan ini menggunakan ban merek IRC dengan ukuran 100/90 ring 12. Dan menurut saya ini peleknya cakep banget. Beda dengan pelek Scoopy desainnya. Ya, mungkin begitu bagian depannya. Kita lanjut ke bagian samping. Nah, untuk bagian samping yang sangat menarik menurut saya itu adalah penempatan footstep nih, kayak dibikin niat gitu. Dan ini ada standar sampingnya, biasa normal. Dan ini tarikan garisnya dari depan ke belakang. Dan ini tempat pijakan kakinya. Salah satu bagian yang bagi saya yang kurang suka, saya pribadi tidak suka, itu adalah desain joknya. Bagian depan bawahnya ini menurut saya berlebihan gitu. Harusnya kan bagian sampai sini aja gitu.
dibikin tarik sampai sini bagus gitu, nggak perlu dibikin terlalu ke bawah seperti ini. Yang nggak tahu kenapa desainernya seperti itu. Dan sini ada laci, tinggal tekan langsung terbuka. Di sini ada untuk ngecas USB C, USB C, tinggal pakai kabel. Sini ada gantungan barang hook, dan sini ada BLDC-nya atau dinamonya atau mesinnya, bertulisan Honda, ada warna birunya. Dan ini ada shock breakernya, kecil ya, seperti Honda Beat kalau nggak salah, nih kecil, atau Honda Vario ya. Di sini ada behelnya. Behelnya ini pas pegangannya, nggak kekecilan nggak kebesaran. Terus ini ada tulisannya CUVE. Dan rem belakang masih tromol. Set drive ini itu posisi dinamonya, BLDC-nya atau mesinnya di bagian sini. Melalui transmisi, sini ada gardan atau sudah gear ratio, dan kemudian ke ban belakang. Cakep sih untuk ini. Dia bikin bikin dinamonya nyatu dengan swing arm. Swing armnya ini aluminium. Ya, lumayan tebel kalau lihat dari sini. Ini ada untuk ganti oli gardannya. Nggak tahu berapa banyak ya olinya. Kata salesnya sih tidak ada oli. Saya juga bingung. Harusnya dinamo set drive ini ada oli gardan. Sini buka untuk mengisinya, sini untuk membuangnya, seperti Honda biasanya. Ya, kita lihat ke bagian belakang. Nah, kita beralih ke bagian belakang. Cakep banget desain stop lampnya ini. Untuk stop lampnya ini bening, tidak ada warna merah sama sekali, dan lagi-lagi tulisan Hondanya berada di dalam lampunya, dalam stop lampnya, sama seperti di depan. Nah, untuk bagian spakbornya seperti ini, biasa aja. Ini ada reflektor, dan sini ada lampu plat nomor yang sudah LED. Sini untuk plat nomornya. Untuk behelnya seperti ini. Dan coba kita nyalakan ya untuk stop lampnya. Nyala merah, terang. Untuk siang hari ini terang, tidak, warnanya tidak terlihat jelas gitu. Untuk lampu remnya itu ada di bagian bawahnya. Nah, seperti itu. Untuk lampu sen berada di pinggir, sama seperti yang di depan. Berada di sisi pinggir, begitu juga di sisi kirinya. Di bagian kanan ada tulisan SUV-nya, dan push-stepnya sama. Dan untuk velgnya ini cakep banget. Di sini tutup pentilnya miring. Dan ban belakang ini menggunakan 110/90 sama ring 12. Dan ini untuk standar tengahnya, pernya ada di sisi kanan. Dan ini ya, aluminium swing arm. Dan di sini bolong. Dan sini ada kabel BLDC bolong. Dan saya lihat di sini bagian bawah sini ada controller sepertinya, ECU-nya bagian bawah. Nah, mungkin segitu. Kita lanjut ke bagian speedometer. Oke, kita akan bahas untuk speedometernya. Untuk keylessnya sama seperti Honda kebanyakan, tekan. Kemudian, nah ini sudah nyala lampu keylessnya. Kemudian kita putar. Ini untuk seat, kita buka. Untuk baterainya, nah baterainya ada di bawah jok di bagasi. Dan ini ada 2 baterai. Sini ada tempat penyimpanan sedikit, dan sini ada cantolan yang untuk mengaitkan helm biasanya. Ini jarang saya temui di beberapa motor listrik. Untuk melepas baterainya itu ditinggal ini, kita kedepanin. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita angkat. Lumayan berat. Saya timbang ini beratnya 10 kilo dikali 2, 20 kilo. Cukup berat ya.
sini ada bagasi sedikit dan ini ada nomor rangka. Ya cuma segitu. Ya. Kemudian kita kontak, kita putar lagi, tekan dulu, putar Honda. Nah ini baterainya tidak terbaca karena untuk joknya belum terkunci, jadi kita tekan dulu joknya dan dia akan membaca. Ini postur saya tinggi 164, berdiri di Honda CUPI. Untuk kaki tidak mentok ya, sini ini tidak mentok, ada muat lah kaki. Tapi saya duduk nih di deket ini apa namanya, lumbar apa namanya, bagian kursi ya, yang pembatas kursi lah sampai sini. Dan ini bagian betis nempel ke bagian jok bagian sini. Nah, begini untuk tampilan kokpit dari Honda CUPI. Ini kamera, ini spion ya, mirip spion PCX. Dan kita kontak, tekan, nyala keyless, putar untuk seat, putar lagi untuk menghidupkan. Nah untuk tampilan awalnya seperti ini. Ini sudah jalan kurang lebih 22 km. Dan sini ada tampilan mode, ini mode Econ, ekonomi mungkin ya singkatannya. Kemudian ada kita ke bawahin, ketek standar, dan nanti kita klik lagi akan mode sport. Dan nah dia beda dengan perpindahannya dari Econ ke standar, dan standar ke sport ini beda. Ini kita tekan kembali lagi, ini standar, kita tekan sport. Nah, tekan lagi standar, ke atasin Eco. Nah sport, kalau kita langsung ke atasin langsung Econ. Dan sini ada lampu jauh dan ada pas beam. Dan ini ada lampu sen. Nah, untuk klakson ini cukup nyaring. Nah, dan sini ada start dan R. Untuk mundur itu kita tekan R sambil kita tekan yang ini barengan, harus kiri kanan tangan kita. Tekan rem dulu, pencet nih ke kurang lebih 1 detik lah, pencet enggak juga. Nah bisa jalan nih. Cuma sampai 96 ya, 94, cuma sampai 94 km per jam. Ternyata tadi lupa ngevideo, saya sudah ngereset trip B nya, dan average speednya ini akan lupa saya kalau ke reset otomatis atau ke reset, kalau ke reset otomatis saat dimatikan atau ke reset saat lama tidak dipakai, saya lupa. Untuk resetnya tadi kita ke bagian sini. Nah kemudian kita pilih yang mana mau di reset, trip A atau trip B. Kemudian kita klik kanan, kita tahan sampai ini apa angkanya 0. Kita kembali, kita mau nampilin ini, kita mau nampilin trip B dan average speed. Oke, kita coba kembali ke 0, kita hidupin lagi. Nah, Honda push start, tekan rem start. Oke, sudah bisa jalan. Rada kurang halus sih, pertama kita ngegas, coba kita gas pelan, kayak dek gitu, kerasa kayak seperti gear belakangnya itu kayak menarik gear dinamo, menarik gear roda, kayak kurang halus dikit gitu, tapi sudah cukup halus. Nah coba kita bejek ya, mode eco, kalem lah.
berubah jadi hijau. Kalau kita gas tadi jadi abu-abu halus hingga nyetak. Kita coba kita ubah ke standar. Langsung terasa mendorong gitu. Kalau mode eco tadi nggak terasa mendorong, tapi ya cukup apa sih, cukup nambah kecepatannya, tapi pelan-pelan. Kalau standar mendorong badan kita, tapi ada delay sedikit mungkin untuk apa namanya, biar kita tidak kejengkal. Coba lagi kita tarik, ini buka agak throttle-nya full cepet ke 50, cepet. Kita rem, kita mau putar balik. Pesan dulu. Coba kita mode sport, lebih ngantak lagi. Tapi dia sambil dibuka gas nggak bisa kita pindah untuk modenya, jadi kita harus nolin dulu gasnya, atau netralin, atau langsam dulu gasnya. Ini kita coba dari kecepatan 27 kita gas. Lebih menarik dia. Suaranya sih ada sih, coba sedikit banget. Ya cukup, kita tes ya. Nanti kita akan tes lebih jauh lagi untuk tes jarak tempuh, nunggu platnya keluar mungkin ya. Jadi kita coba kita lihat untuk 2,3 upper speed 27. Kok 27 ya, padahal tadi kita kenceng loh. Kepakai 2%, 2 kilo ya. Kalau jalan santai sih bisa, kayaknya bisa hampir 4 kilo kayaknya. 2% hampir 4 kilo ya. Kalau 2% 2 kilo kayaknya cuma kayaknya bener sih 80, tapi nggak tahu ya aktualnya. Saya lihat sih di beberapa konten orang di YouTube katanya cuma 60 km, ada yang 50, nggak nyampe 80 lah. Nanti kita coba untuk kecepatan untuk jarak tempuhnya. Nah ini turun dia upper speednya kalau kita stop. Nah jadi ini kalau kita turunkan standar, oh ini kita lapisin biar nggak lecet. Kita turunkan standar. Nah sini ada gambar motor standar, ya gambar motor apa ini, motor Harley lah. Tapi nggak seperti motor SUV. Kenapa nggak bikin gambar standar aja gitu? Ini gambar motor. Kalau kita naikin standarnya, nah kita harus neken
gas lagi, bukan, neken start lagi, nah baru bisa jalan lagi. Ya, beberapa motor listrik ketika dinaikkan standar bisa langsung digas lagi, tapi ini harus dipencet lagi, ya mungkin safety lah. Ya mungkin sekian video kali ini.